Di video kali ini saya akan membahas kalau emas batangan merek Antam yang edisi lama terkadang juga ikut tahan harga alias tidak turun walaupun harga emas dunia sedang turun. Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya. Klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau kamu sudah nonton video-video saya sebelumnya, kamu sudah tahu bahwa jika pilihannya investasi emas mereknya misalkan Antam, itu antara yang edisi lama dibanding dengan yang edisi baru, lebih rekomen beli yang edisi lama karena potongan selisih jual belinya lebih rendah sehingga kamu lebih cepat untung kalau ambil yang edisi lama dibanding yang edisi baru untuk Antam. Dan kamu bisa tonton, saya pernah membahas, ada video saya sebelumnya ini, kamu cek ya nanti setelah nonton video saya ini selesai. Di situ saya cerita bahwa Antam itu terkadang tahan harga, yaitu ketika harga emas dunia turun, tapi si Antam ini tidak mau ikut turun guys. Karena apa? Karena itu ada hubungannya dengan hukum permintaan, nanti akan saya jelaskan. Dimana saya juga sudah jelaskan pembuktiannya si Antam tahan harga di video berikutnya, yaitu yang video ini. Nanti kamu bisa tonton kedua video saya tadi ya guys. Dimana saya akan kasih link kedua video saya tadi di deskripsi. Jadi nanti kamu setelah nonton video ini bisa cek di deskripsi ya guys. Saya kasih link dua video tadi di deskripsi. Nah, mengapa kok bisa merek Antam tadi tahan harga? Hal itu dikarenakan adanya demand dan supply, hukum permintaan, di mana ketika permintaannya tinggi, maka harganya pun ikut tinggi guys. Dan berlaku sebaliknya, di mana ketika harga emas dunia itu turun, artinya beberapa orang yang memang ingin membeli emas, investasi emas, dia sudah menanti-nanti harga emas ini koreksi turun sehingga dia akan membeli lebih banyak dibandingkan ketika harga emas sedang tinggi. Jadi ketika emas turun, mereka ini pada beli sehingga permintaannya naik. Jadi si Antam ini mereknya itu tahan harga dikarenakan permintaan yang tinggi padahal stoknya ya sama. Ibaratnya orang-orang itu pada cari semua. Dan orang-orang ini tidak pernah mengecek harga emas dunia turunnya berapa dan emas Antam ini turunnya berapa gitu, tidak pernah dicek. Jadi market ini atau pembeli itu kebanyakan mereka itu cuma lihat, oh emas dunia turun, oke. Dia padahal tidak ngecek bahwa emas Antam itu terkadang walaupun itu edisi lama atau baru itu bisa tahan harga guys. Itu dikarenakan untuk stoknya itu kadang terbatas padahal permintaan naik. Jadi ibaratnya begini, kalau sehari-hari misalkan kamu yang berdagang, ketika kamu menjual sebuah barang itu barangnya susah atau supply-nya terbatas, tapi permintaannya naik tinggi. Hal itu membuat si pedagang menaikkan harga jualnya karena pembelinya itu memang butuh dan tahu kalau barangnya terbatas guys. Jadi itulah penyebabnya kenapa kok ada yang namanya tahan harga. Jadi walaupun edisi lama, edisi baru semua bisa terjadi tahan harga guys. Dimana sebenarnya tidak semua merek seperti itu. Hal itu dikarenakan yang namanya merek itu terserah mereka yang punya merek, kebijakan yang punya merek sendiri mau profit taking tinggi atau tidak. Dimana yang dimaksud harga emas turun, si Antam tidak ikut turun, akhirnya dia sedang profit taking, yaitu menjual barang yang harusnya turun tetap harga mahal atau tidak turun tadi, itu artinya dia sedang profit taking, yaitu mengambil profit yang lumayan guys. Karena apa? Kalau kamu lihat di website Antamnya, selisih jual dan belinya yang edisi baru aja ketika tidak tahan harga pun itu sudah tinggi guys. Apalagi ketika tahan harga yang lama pun itu selisih jual belinya ikut mahal. Ditambah akhir-akhir ini yang terjadi adalah di perusahaan Antamnya ini ada faktor X yang membuat stok emas Antam di pasaran menjadi langka guys.
Hal itu membuat edisi lama pun selisih jual belinya menjadi tinggi guys. Tapi hal ini tidak selalu terjadi. Yang terjadi adalah kalau misalkan kondisi normal, edisi lama itu potongan selisih jual belinya lebih ringan dibanding yang baru guys. Dan kejadian tahan harga tadi berlaku untuk di gerai Antam ataupun di toko emas ya guys. Ketika toko emas kenapa kok mengikuti harganya tahan harga? Karena kan jualannya mereknya Antam gitu ya. Berarti si toko emas pun tadi harus mengikuti yang mempunyai merek. Jadi hanya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Antam, jual harganya berapa, terus buybacknya berapa. Jadi mengikuti. Dimana kalau toko emasnya terpercaya, toko emasnya fair, itu tetap selisihnya lebih kecil kalau kamu jual beli di toko emas yang terpercaya guys, dibanding jual beli ke gerai Antam ya. Seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya. Lalu ada yang nanya sama saya, bro, berarti si Antam ini curang dong, harganya tidak mau turun ketika emas harganya turun. Ya harusnya ikut turun dong bro. Jawabannya ya tidak curang, karena ketika punya merek tertentu ya mau jual di harga berapa ya terserah, buybacknya mau di berapa dan harganya tidak mau turun ya tidak masalah, itu bukan curang namanya, itu sah-sah aja. Karena harga itu dibentuk dari kebijakan yang punya merek dan market itu sendiri. Yaitu market gimana? Marketnya maksudnya adalah antara demand dan supply-nya. Ketika harganya tahan harga tapi marketnya demand atau permintaannya tinggi, ya udah, ya nggak masalah. Semua orang juga nggak tahu kan. Akhirnya mereka juga beli kan, terbukti. Jadi banyak yang tidak tahu harga emas Antam pun tahan harga, mereka tetap beli ketika di berita harga emas dunia turun begitu. Maka dari itulah tujuan saya membuat video ini, supaya kamu yang mau nabung emas, investasi emas bisa untung lebih maksimal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tahu info tadi yang saya sebutkan, ditambah kamu ketika sudah tahu tadi, kamu bisa bandingkan dengan merek lain emas batangannya itu yang terpercaya tapi potongannya rendah. Jadi kamu compare, misalkan kamu pengennya seraknya Antam gitu ya, berarti kan kamu pilih yang lama daripada yang baru, karena yang baru potongan lebih tinggi kan. Kalau kamu sudah bandingkan, kamu akan tahu apakah si Antam lama ini saat itu kamu mau beli, apakah sedang tahan harga atau tidak. Itu adalah jika kamu seraknya pengennya beli Antam guys. Tapi kalau kamu yang belum tahu ada merek yang potongannya lebih rendah daripada Antam lama, kamu bisa tanyakan ke saya di kolom komentar, nanti akan saya jawab guys. Lalu muncul pertanyaan, bro, misalkan beli emas yang harganya tahan harga, emang efeknya apa bro? Oke, efeknya adalah kamu sama saja mau investasi, artinya kan pengen profit lebih cepat, lebih maksimal. Kalau kamu sedang investasi itu belinya produk yang harganya itu tidak sesuai dengan real value-nya dibanding yang kamu keluarkan modalmu, artinya untung kamu lebih lama guys. Karena apa? Karena ketika emasmu yang kamu beli tadi, modal yang kamu keluarkan itu, ketika dijual nantinya, harga buybacknya akan dihitung sesuai real value-nya, dimana real value-nya akan semakin rendah ketika kamu belinya semakin tinggi. Misalkan ya, harganya buyback real value itu di sini gitu ya. Ini kita pakainya kayak gini misalkan. Kalau kamu harganya normalnya tuh harus di sini, misalkan segini kan, itu ketika kamu overprice, berarti kamu belinya bukan di sini tapi di atasnya. Tuh, gapnya semakin tinggi kan, itu yang dimaksud ketika overprice, maka selisihnya akan lebih tinggi guys. Lalu kalau kamu yang sudah nonton video saya sebelumnya, itu kan saya selalu merekomendasikan emas batangan yang potongan jual belinya rendah. Jadi kalau kamu sudah nonton semuanya, kamu pasti muncul pertanyaan seperti ini, bro, berarti kalau yang potongan jual belinya tinggi merek emasnya, artinya si toko emasnya tadi atau penjualnya tadi untungnya lebih banyak dong bro? Yes, jawabannya betul. Ketika kamu pembeli emas yang mereknya itu potongan jual beli makin rendah, artinya untungnya si toko itu makin kecil guys. Jadi sebagai penjual ya mereka lebih senang kalau kamu belinya itu yang potongan jual belinya yang tinggi guys. Semakin tinggi gapnya, mereka untungnya semakin besar. Jadi kalau kamu ingin profit ya pilihlah yang merek emas batangan yang potongannya rendah. Supaya apa? Supaya yang untung bukan tokonya, bukan penjualnya, tapi kamu guys. Jadi ini saya memberikan update bahwa pada saat ini Antam edisi yang lama pun bisa tahan harga, yang mengakibatkan selisih jual beli Antam lama ini menjadi tinggi. Terus taunya Antam lagi tahan harga yang edisi lama ini bagaimana? Yaitu caranya ya memantau harga emas dunia dari hari ke hari
dan memantau edisi lama dari hari ke hari. Jadi contoh tahan harga itu misalkan kalau harga emas dunia sebenarnya misalkan turun 20.000, tapi ketika Antam edisi lama pun yang biasanya potongannya itu lebih kecil dibandingkan yang edisi baru, itu edisi lamanya cuman turun 2.000, padahal kan harga emas dunia turun 20.000, tapi karena tahan harga turunnya cuma 2.000. Itu contohnya. Bagi kamu yang nantinya mau beli emas, jangan mudah termakan yang namanya berita. Misalkan berita bilang emas turun, emas dunia turun, kamu langsung beli tanpa mengecek merek yang akan kamu beli itu tahan harga atau tidak, overprice atau tidak. Jadi hal itu yang membuat kamu untungnya itu makin kecil atau profitmu itu nanti makin lama ya guys. Jadi sesuai dengan prediksi saya di video saya sebelumnya, yaitu bagi yang mau short term, di video yang lalu saya sudah bilang bahwa kalau mau beli itu tunggu koreksi sekali lagi. Kalau yang mau short term lebih baik tunggu koreksi sekali lagi, dan itu betul terjadi koreksi hari ini guys. Untuk level saat ini harga emas ketika saya buat video ini, emas berada di harga 1.790-an US dollar per troy ounce. Dan bagi kamu yang mau long term atau short term sudah boleh beli. Tapi jangan all in bagi kamu yang mau short term. Kenapa? Karena kalau dilihat dari grafik analisisnya ini masih ada kemungkinan untuk koreksi sekali lagi sebelum nantinya naik kembali harga emasnya. Lalu kenapa saya bilang bisa mulai beli dikit-dikit dulu, kok cicil beli dulu kalau misalkan ternyata masih bisa turun? Ya karena kita tidak tahu itu eksaknya bisa turun di angka berapa. Kita tidak tahu, nanti tiba-tiba ada news yang bisa membuat harga emas itu berbalik arah menjadi naik. Jadi itu alasannya kenapa kita saat ini di level ini udah boleh beli emas dikit-dikit cicil beli. Karena walaupun misalkan ini nanti kita miss, yaitu masih bisa turun lagi, ya tidak masalah. Karena di saat ini, di level harga emas saat ini, itu harga emas sudah oke harganya untuk kamu yang mau long term ataupun short term guys. Pembukaan emas pada tanggal 4 Februari 2021 di angka 1.820 US dollar per troy ounce. Dan emas terus turun hingga mencapai titik terendah di 1.786 US dollar per troy ounce. Dan penutupan tanggal 4 Februari 2021 di angka 1.794 US dollar per troy ounce. Emas menunggu sentimen positif untuk kembali ke 1.833 US dollar per troy ounce. Jika emas mencapai 1.833 US dollar per troy ounce, maka akan mencoba ke angka 1.847 US dollar per troy ounce dan targetnya di angka 1.883 US dollar per troy ounce. Sedangkan jika emas gagal mencapai 1.833 US dollar per troy ounce, maka emas akan mencoba ke 1.800 US dollar per troy ounce dengan batas bawahnya ke angka 1.765 US dollar per troy ounce. Oke, sekian video dari saya. Kalau kamu ada pertanyaan langsung tulis di komen, nanti akan saya jawab atau saya buat di video berikutnya. Thank you for watching and see you on the next video.